Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemuliaan beliau mencakup pada semua sisi kehidupan manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak dijadikan sebagai figur teladan kebaikan bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seluruh nabi dan rasul selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Kalaulah umat-umat terdahulu mereka melaksanakan ibadahnya di tempat-tempat ibadah mereka, adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan mengerjakan salat di semua tempat di bumi selama tempat tersebut tidak dilarang oleh syariat. Pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Yang ketiga, dihalalkannya ghanimah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Kemudian keistimewaan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk memberikan syafaat khusus pada hari kiamat. Syafaat pada hari kiamat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung bagi seluruh manusia ketika di padang mahsyar, yaitu syafaat agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara mereka. Ketika itu manusia menuju kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lalu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun para nabi-nabi tersebut meminta uzur dan tidak dapat memberikan syafaat. Maka datanglah manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara manusia. Ini adalah syafaat terbesar yang merupakan kedudukan terhormat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengetuk pintu surga sehingga pintu tersebut terbuka dan orang-orang yang beriman dapat masuk ke dalamnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga." Kemudian keistimewaan yang kelima, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Syariat nabi-nabi terdahulu hanya berlaku khusus untuk kaum mereka saja. Adapun syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berlaku untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi dan rasul lagi setelahnya. 5 keistimewaan Rasulullah SAW tersebut terangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli, wa uhillat liyal maghanima wa lam tahillu li ahadin qabli, wa utitu asy-syafa'ah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Kata Rasulullah SAW, aku diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, yaitu aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci sebagai pengganti air. Maka siapapun yang menemui waktu salat hendaknya ia segera salat. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Aku diberikan izin untuk memberikan syafaat uzmah, dan nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Seorang muslim dan muslimah wajib mencintai Rasulullah SAW, dan kecintaan tersebut harus diletakkan di atas semua kecintaan kepada makhluk, termasuk kecintaan kepada diri sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri." Faqala lahu Umar, "Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kalau begitu, mulai sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar." Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang penting dan mulia di dalam Islam, karena dengan kecintaan tersebut seorang dapat ditinggikan derajatnya di surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, 'Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?' Qala, 'Wa ma a'dadta laha?' Qala, 'Hubbullahi wa rasulih.' Qala, 'Fa innaka ma'a man ahbabta.' Qala Anas, 'Fama farihna ba'dal islami farhan ashadda min qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta.' Qala Anas, 'Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umara, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang engkau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat?" Maka orang tersebut mengatakan, "Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kami setelah kami masuk Islam melebihi kebahagiaan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.'" Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Maka aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar,
karena aku berharap akan bersama mereka meskipun amalanku tidak setingkat dengan amalan-amalan mereka. Namun kecintaan tersebut menuntut adanya konsekuensi. Di antaranya adalah yang pertama, membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tasdiquhu fi ma akhbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Konsekuensi yang kedua adalah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ta'atuhu fi ma amar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Seandainya kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang tulus, niscaya ia akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap zat yang dicintainya adalah sangat mentaati. Kemudian yang ketiga, konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhi man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang kalian untuk melakukannya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Konsekuensi yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Alla ya'budallaha illa bima syara'. Oleh karena itu, seorang muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan maupun perbuatan. Penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan merupakan salah satu amalan kekufuran, sehingga siapapun tidak diperbolehkan untuk menghina dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu memperolok? Janganlah kalian meminta uzur karena kalian telah kufur sesudah keimanan kalian. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya pujian dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan permohonan ampunan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat kaum mukminin untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penghormatan dan pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa waktu yang seorang muslim dan muslimah disyariatkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, setelah membaca doa tasyahud di dalam salat. Bacaan salawat pada tasyahud awal merupakan sunnah salat, sedangkan bacaan salawat pada tasyahud akhir adalah rukun salat. Yang kedua adalah ketika memulai dan mengakhiri doa. Fadalah bin Abid radhiyallahu ta'ala pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang berdoa dalam salatnya, tapi ia tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbahu azza wa jalla wath-thana'u 'alaihi, thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyada'u ba'da bima sya'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia memuji Allah dan bersalawat untuk nabinya. Kemudian dia berdoa sekehendaknya. Yang ketiga adalah ketika menyebut dan mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian waktu yang keempat adalah ketika hari Jumat. Sebagaimana diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubida, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, fa aktsaru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari yang paling baik adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup dan manusia dimatikan. Karena itu perbanyaklah salawat atasku pada hari itu, karena sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Kemudian yang kelima adalah bersalawat dalam setiap majelis. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a adzabuhum wa in syaa'a ghafara lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali mereka jatuh pada kebatilan. Jika Allah berkehendak maka dia akan mengadab mereka, dan jika dia berkehendak maka akan mengampuni mereka. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan dalam mengikuti syariatnya, diwafatkan di atas sunnahnya, dan dikumpulkan di surga Firdaus Al-A'la bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.